Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Dan kali ini ada yang unik nih di Tribun Manado, karena seperti yang Tribuners bisa lihat, hari ini kita kedatangan ada kucing-kucing nih, banyak nih. Nah, kita mau tanya-tanya mengenai bagaimana sih merawat anabul ini ya, karena kan memang banyak istilah di luar sana yang para pecinta anak bulu ya istilahnya, karena yang mungkin rata-rata memelihara anjing atau kucing, sebutannya anak bulu saking sayang kecintaannya terhadap ekor hewan seperti kucing ini, sehingga dianggap bukan hanya sebagai peliharaan tapi juga sudah dianggap sebagai keluarga begitu, karena saking disayangnya. Dan untuk itu saat ini saya sudah mengundang yang tentunya sebagai pecinta kucing ya Kak. Ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, kan ini ada banyak nih kucingnya. Kak, kalau boleh diperkenalkan diri dulu deh supaya lebih kenal, dan mungkin boleh diceritakan misalkan awal mula gemar untuk pelihara kucing itu dari kapan dan kenapa gitu. Halo Tribuners, nama saya Rindu, saya dari Castle Catry. Ras yang saya pelihara British Shorthair sama Ragdoll. Ini perkenalan dulu aja ya. Ini satu lagi teman saya. Ya, kalau saya Tribuners dari Sergeant Catry, owner atas nama Yongki. Untuk breed yang saya breeding saat ini itu ada British Shorthair juga, ada Sphinx, ada Bambino, ada Bengal, ada Maine Coon. Nah, jadi ada 5 ras yang saya breeding di sini. Oke, jadi bukan sekedar cuma hobi tapi breeding juga ya. Mungkin ada ya Tribuners yang menyaksikan belum paham nih breeding apa itu breeding begitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan. Ya, silakan. Jadi kalau saya jelasin dulu ya. Kami itu Catry, jadi breeding komunitas breeding resmi. Jadi kita punya asosiasi. Kami berdua itu beda-beda asosiasinya. Kalau saya dari CFA dan WCF, sedangkan Mas Yongki dari ICA sama CFA. Jadi itu asosiasi yang resmi, kita punya sertifikatnya. Jadi kucing-kucing kita di sini itu kayak punya akte kelahiran. Gitu. Jadi silsilahnya tuh ada semua gitu. Jadi kalau yang tadi yang dimasuk breeding itu kita breeder resmi. Jadi kita tuh mengembangbiakan kucing-kucing, tapi kita punya schedule-nya. Jadi kita nggak main breeding aja. Jadi kalau untuk Catry itu setahun minimal 2 kali untuk kelahiran. Minimal 2 kali, maksimal 2 kali, minimal sekali, maksimal 2 kali, gitu. Oke, jadi nggak sembarangan ya Kak? Iya. Oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih, kalau dari Kak sendiri itu ada berapa jenis yang ada di Catry. Iya. Catry ya? Catry, oke. Kalau di Catry saya, ini British Shorthair, yang ini juga British Shorthair, sama Ragdoll yang ini. Jadi dia bulu panjang kalau Ragdoll. Ini indukannya kebanyakan saya import semuanya. Semuanya ini. Ya, hampir semuanya. Ada beberapa yang dari Indo, tapi sebagian besar import dari Rusia kebanyakan. Nah, kalau ini namanya siapa nih? Namanya ini Danis. Ini mau setahun. Mau setahun? Udah mau setahun. Oke. Kalau yang ini adiknya Danis, baru 1,5 bulan. Oh, ini kakak adik, tapi beda generasi. Kalau kita nyebutnya liter. Oh, gitu. Ini. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan nih, kan ini ada banyak ya jenis-jenis kucingnya. Mungkin karakter dari masing-masing jenis ini ada yang beda atau pada umumnya kucing itu sama gitu? Untuk karakter kucing ini, yang jelas karakter mereka berbeda-beda untuk masing-masing ras. Jadi kalau contohnya kalau ini kayak British Shorthair begini, dia itu lebih tenang, kalem begitu bawaannya. Beda sama kucing Bengal yang di ujung sana itu. Oh, yang ini ini. Yang totol-totol itu karena dia nenek moyangnya ACL, Asian Leopard
Leopard Cat. Jadi ALC, sorry jadi ada ALC. garis keturunannya Ya, gitu. memang Bengal ini kan diciptakan dia bagaimana kucing dengan tampilan liar, dengan tampilan hutan, tapi bisa berkarakter domestik. Jadi kayak kucing rumahan bisa dipelihara di rumah seperti itu. Kalau Sphinx juga sama. Sphinx itu dia aktif begitu. Kalau Ragdoll juga lebih tenang sih. Maine Coon juga tenang. Oke, kalau untuk K3-nya sendiri masing-masing Kak sudah dari kapan? Nah, dari di Sulut ini atau sebelumnya buka ada di tempat lain begitu? Kalau di Sergeant Gatry mulainya dari 2021 saya. 2021. Nah, kalau untuk di Castle Sulawesi mungkin Utara ya di Sulawesi Utara. Sorry Kiri. Kalau di Castle itu kita 2000 tahun 2000. 2000. 2020 sorry. 2020. 2020 awal. Nah, itu awal mulanya ide buat apakah memang hobi kucing awalnya mulai dari pelihara dulu atau memang seperti apa Kak? Sebenarnya kalau mau ceritain lucu sih. Kenapa? Awalnya tuh saya penakut banget sama kucing. Takut kucing justru? Takut kucing justru. Kenapa tuh, Kak? Jadi itu kalau misalnya kita mau pergi makan di emperan gitu pinggir jalan, kan banyak tuh kucing-kucing liar. Itu otomatis kaki saya pasti naik ke kursi Takut. gitu. Takut gitu kan. Nah, awalnya tuh anak saya minta pelihara kucing karena saya takut kucing, saya adopt lah kelinci. Ternyata kelinci itu agak bau gitu untuk di rumah gitu. kan. Akhirnya saya adopt kucing. Itu pas pertama adopt kucing, kucingnya manja sih, datang gitu. Masih yang belum ras kayak gini nggak. Kucingnya nyamperin saya yang kabur. Padahal dia mau ngajak Jadi justru main. takut ya? Justru takut. Lama-lama kalau menurut saya sih kucing ini kayak racun sih. Nggak cukup melihara satu, pasti pengen nambah terus. Oh, jadi justru Edik dari jadinya. takut itu kemudian mulai pelihara mungkin belum ras ya. Terus nambah satu, nagih untuk nagih penasaran ngambil gitu. yang di range tengah-tengah. Habis itu saya karena suami suka British Shorthair, ya udah kita berani ambil itu dulu British dan nambah terus sampai sekarang sih. Gitu. Jadi nagih ya, pengen coba pelihara semua jenis begitu ya. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, kalau dari harganya, kan mungkin Tribuners di rumah juga penasaran. Kan udah tadi di bawah banyak banget tuh yang pegang-pegang, karena kan lucu memang penampakannya. Tapi harganya nih berapa nih Kak, range harganya? Untuk rasi masing-masing ras itu beda-beda. Jadi kayak British Shorthair begini itu rata-rata range-nya harga itu 20 sampai 35. 20 Bisa sampai bisa 30, up, bisa up. 35. Oke. Bisa. Rata-rata Jadi kucing begitu ya. Kucing untuk kucing ras. berpedigree. Nah, apa tuh Kak berpedigree? Dia pedigree itu ada silsilahnya dia. Jadi kalau kucing pedigree itu jadi apa itu kita tahu bapak ibunya, Jelas ya. neneknya, teteknya itu ada nanti di bawah. Gimana tuh? Boleh sih Kak kalau Oh iya, supaya kelihatan juga ya, memang ada sertifikat. Jadi jelas ini keturunannya dari mana, begitu. Betul, breedernya dulu dari mana itu. Karena kan katanya kalau misalkan kurang tahu dari mana, kemungkinan ada penyakit apa kan tidak bisa terdeteksi atau apa. Itu apa betul apa gimana? Kalau itu sih, kalau seperti itu sebenarnya bingung juga. Itu keaslian itu tergantung kejujurannya si breeder itu sendiri begitu. Jadi oh ya ini ya sertifikatnya. Wih, udah kayak sertifikat anak manusia ini. Ya. Tuh, bapaknya ada tulisan. Ini nama apa jenisnya? Itu nama Fatia. nama ada jenis. Ini bahasa Rusia karena kucingnya dari Rusia. Oke, iya betul nih. Ada nama bapak, ibu, jenisnya, kakek nenek juga. Oh iya betul, ada Di kakek track neneknya sampai juga. 5 generasi biasanya. Oh, begitu ya. Memang kalau K3 yang bersertifikat sudah pasti harus ada ini ya.
Memang Atau untuk ada juga yang kucing yang tidak bersertifikat? untuk Catri itu kucingnya yang dibuat breeding untuk mengeluarkan pedigree itu memang harus dari parents yang berpedigree juga begitu. Saat teman-teman juga ada, seumpama ada teman yang punya kucing berpedigree, ada satu pasang begitu dia mau breeding, tapi dia kalau tidak terdaftar di Catri itu pun dia nggak bisa mengeluarkan pedigree untuk anak-anak yang sudah di breeding itu tadi. Jadi memang kita harus daftar dulu memang. Jadi yang bisa ngeluarin Catri akte kelahirannya itu cuman Catri resmi. Oke, betul-betul ya. Oke. Nah Kak, kalau misalkan dari kucing-kucing ini kebanyakan yang ambil atau apa ya istilahnya adopt ya? Yang adopt itu rata-rata dari mana nih asalnya? Yang di Sulawesi Utara banyak kah atau lebih banyak dari luar? Kalau saya sendiri, kalau saya hitung-hitung hampir 60 anakan kucing kan dari mulai tahun 2001 saya breeding, 2000 akhir 2001 awal 21 itu kalau untuk Manado cuma 5 orang. Oh ya? Ya, kebanyakan lebih dari Jawa, Sumatera, Lebih banyak Bali, di luar Kalimantan, justru ya lebih banyak. Mas Yongki pun sama ya kalau nggak salah ya. Kalau saya sih kebanyakan memang di luar saya. Kalau di Manado ya banyak, tapi kalau dihitung itu lebih banyak keluarnya keluar dari Manado begitu. Nah, Kak, kalau misalkan nih, saya kan belum pernah pelihara kucing begitu. Pemula lah, mau pelihara. Nah, hal pertama yang harus dicek, diperiksa gitu atau dipersiapkan untuk pelihara kucing itu awalnya apa Kak? Yang jelas tempat ya. Tempat. Yang kayak gimana sih sebenarnya kalau untuk kucing? Yang standar lah ya, yang standarnya. Kalau untuk peliharaan kan mungkin cuma 1 atau 2 itu cuma dilepas di rumah mungkin bisa lah. Tapi kalau kita sudah breeder, itu sudah saat kita jadi breeder, saat kita mau jadi Catri itu kita itu dapat kayak diklat, dan saat kita mau mengajukan itu ada foto tempat cat roomnya kita. Sudah sesuai atau belum, memadai atau belum standarnya buat breeding itu kalau belum sudah sesuai standar belum bisa. Betul. Kalau tempatnya juga cat roomnya juga nggak memenuhi syarat, itu pun juga akan terkendala juga di situ. Nah kalau untuk kebutuhan dasarnya kucing nih, kalau misalkan baru kan mau pelihara, itu apa Kak kebutuhan paling mendasar misalkan begitu? Apakah sama berlaku untuk semua jenis kucing atau bagaimana Kak? Jadi mendasar kayak yang paling bener-bener itu sih makan, minum, pasir. Makan, minum pasir dan udah vitamin sih. Oke, vitamin. Mereka juga butuh vitamin soalnya vitamin bulu buat imun mereka. Pasir butuh banget karena mereka kan ini kalau anjing kan kita harus ajak jalan-jalan keluar kan. Tapi kalau mereka tuh kita sediain pasir aja, liter boxnya, box pasirnya itu. Mereka nanti pupipnya di situ. Jadi kalau kita sih jadi kita tugas kalau kita ngomongnya kita babunya mereka bos ya. Karena kita tiap hari yang nyerokin pasirnya kan. Kita bersih cat room ya untuk kucing ya, karena memang mungkin naluri mereka ya kalau kotoran itu ditimbun sama pasir gitu ya. Jadi kadang itu minimal kita sehari sekali, bagusnya sih 2 kali kita angkat. Biasanya ada beberapa kucing tuh yang jijian, jadi kalau udah penuh mereka nggak bakal mau di situ lagi. Gitu. Jadi harus diganti pasirnya? Nggak diganti, tapi diserok. Jadi kayak ada skop gitu loh buat ngangkat pup mereka, pupipnya gitu. Terus kalau untuk perawatan satu kucing itu tiap hari atau rutin perawatannya seperti apa sih Kak? Kalau perawatan, kalau kayak long hair nih, ada beberapa long hair ini belakang itu rajin disisir aja. Kalau untuk mereka mandi tergantung sih, kalau biasa yang di indoor gitu 3 minggu atau sebulan dimandiin boleh. Terus kalau perawatan harian paling tiap hari isiin makanannya, minumnya, pasirnya diserokin sama vitamin itu aja sih. Mungkin dari Mas Yongki ada tambahan? Mungkin makanannya setiap jenis ada makanan khusus, misalkan cat food yang ada kan yang dry food ya, ada yang wet food begitu ya. Nah itu gimana? Jadi untuk
makanan kita pasti ini apa itu untuk dry food juga, bad foodnya juga. Bahkan ada Catrila itu juga ada yang raw food juga. Apalagi kucing-kucing begini untuk mompa badannya biar dia bulat kobi begitu, itu perlu daging sapi, raw food itu tadi. Oke, jadi justru lebih bagus kalau daging mentah atau gimana? Ya, mentah pun itu ada prosesnya. Jadi ada prosesnya. Jadi setiap dari beli kita itu harus masukkan freezer dulu selama 3 hari. Setelah 3 hari, setelah itu nanti saat mau ngasihkan itu juga kita harus diamkan suhu ruangan. Baru dikasihkan. Saat dikasihkan lebih dari setengah jam udah habis, masukkan lagi lemari es. Begitu ya, nggak bisa dia kalau lebih begitu bisanya. Dia nanti ini apa? Karena rawan sekali. Nah, kalau ini kan jenis-jenisnya berbeda-beda. Ini dari negara-negara mana aja nih, Kak? Nah, kalau British ini dari Amerika. Dari Amerika ini sorry, dari Inggris. Dari Inggris. Okay. Inggris. Dari Inggris. Kalau untuk Bengal, Bengal yang Bengal ini ya? itu dari Amerika. Amerika. Kalau Sphinx itu dari Kanada. Oke. Ragdoll dari Amerika. Kalau Maine Coon itu juga dari Amerika juga. Sorry, apa tadi itu ya? Maine Coon. Maine Coon. Oke. Nah, ini kan beda-beda negara nih. Iklimnya juga pasti kan beda-beda kan. Ada yang musim dingin, ada yang tropis mungkin kayak Indonesia. Apakah pas dibawa ke Indonesia ada pengaruhnya atau seperti apa? Jadi ini indukannya saya import dari Rusia. Kan tapi waktu itu pas dikirim itu pas salju itu bulunya wow banget. Tapi lebat banget. Tapi pas sampai di Indo langsung menciut. Mungkin karena iklimnya beda kali ya. Jadi itu untuk bulu panjang sih resikonya begitu. Tapi kalau kayak ini indukannya juga saya import dari Ceko sama Rusia juga. Itu masih aman karena mungkin bulunya pendek. Jadi yang agak-agak kurang aman sih sebenarnya bulu panjang. Kalau yang ini kan udah anakan Indo, jadi dia udah mulai beradaptasi lah sama iklim di sini, gitu. Nah kalau ini nih, kan ini beda nih, kan nggak ada bulunya. Nah. Biasa kan anabul kan anak bulu. Nah ini nggak ada bulunya. Nah, coba ownernya nih. Ini jenis apa nih? Untuk apanya nih? Ini kalau perawatannya beda nggak sama kucing-kucing yang lain kan? Kalau Sphinx itu perawatannya mungkin orang berpikir Sphinx nggak ada bulu, berarti nggak usah dimandikan, begitu enggak? Dilap aja. Ya, jadi kalau Sphinx ini justru dia lebih berminyak karena dia nggak ada bulu. Biasanya kalau ada bulu ini kan mungkin minyaknya dia akan ini masuk di kayak sama bulu-bulunya itu. Kalau Sphinx enggak, dia langsung berkeringat apa ya kayak kita sama begitu. Kayak kita aja ya kalau seperti itu. Jadi saat nggak dimandikan dia itu ya memang banyak dakinya. Nah, jadi kalau kucing-kucing seperti ini kita akan mandikan 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau untuk Sphinx itu kita mandikan 5 sampai 1 minggu sekali begitu. Tapi untuk mandinya dia itu cepat sekali, cuma 5 menit kayak orang mandiin bayi tuh, cepet tuh. Gosok-gosok kalau begini kan perlu ada tahapnya. Ini kan kayak begini harus ada dari samponya aja itu ada beberapa step, ada stepnya dari digrease apa semua itu. Nah, kalau itu ilmunya groomer tuh. Cuma sampo kondi ya. Ya, sampo kondi. Banyak sekali step-stepnya. Stepnya banyak sekali. Terus nanti belum di mahalan dia ini. Sampo kita mah cuma 2 dapat, kalau mereka sampai mahal ya. Jadi kalau perlu di blower juga tuh kalau ada bulunya begini. Tapi kalau Sphinx itu enaknya sudah kita samponya itu sampo bayi. Sampo bayi sudah. Sampo bayi. Kasih setelah bersih, kasih handuk sudah lepas sudah. 5 menit sudah selesai. Enaknya di situ. Dan juga samponya juga terjangkau tuh harganya. Kalau mentok-mentok nih enggak seumpama kita nggak sempat mandikan begitu tuh, sudah pakai tisu basah aja dilap-lap bersih tuh. Gampang ya. Iya betul. Jadi mungkin ada jenis yang kayak perawatannya lebih repot atau lebih banyak dibandingkan dengan kucing-kucing yang lain. Itu ras Persian. Persian. Yang pesek-pesek tuh. Oh iya. Itu memang biasanya ada masalah apa kalau
kucing. Kalau Persian itu biasanya dia lebih cenderung dia ini lebih matanya sering berair, belekan begitu. Terus karena hidung sama mulut deket, Mm-mm. itu jadi kadang makan di berantakan. Gitu. Oke. Jadi harus sering-sering bilang. Terus Persian itu dominan dengan bulu yang panjang sekali, dan untuk treatnya bulu itu vitamin juga lumayan itu. Lebih keren supaya lagi. bulunya bagus juga, Betul. vitaminnya lumayan. Mm-mm. Oke, ya jadi Persian ya. Ya, Persian nggak ada untuk- di sini ya. nggak ada di sini karena memang Agak susah, memang harus pikir-pikir Mungkin juga kalau- kurang banyak peminat juga ya karena susah. Atau gimana? Kalau peminat justru banyak, karena orang-orang ini kan kalau lihat cat lover itu, kalau lihat kucing pesek matanya bulat itu bulunya panjang sekali itu kan Menarik ya. menarik sekali gitu loh. Tapi saat nanti dia adop pelihara itu kadang waduh perawatannya ternyata Kalau cuma ini. lihat cantik, pas tahu perawatannya agak Betul, ribet, betul. aduh, susah juga ya. Mungkin tidak dianjurkan juga untuk pemula yang baru mau coba-coba. Tapi kalau mungkin cuma buat peliharaan aja, buat pet aja, satu boleh lah. Oke nih. Nah Kak, kalau soal dari kan breeding juga ya. Nah itu kalau prosesnya gimana? Maksudnya apakah ada waktu-waktu tertentu begitu untuk kucing, waktu untuk breedingnya atau seperti apa Kak? Untuk breeding itu kan kalau untuk catry itu kan satu minimal, maksimal 2 kali dalam 1 tahun. Begitu. Jadi nanti kita atur, tinggal biasanya kalau untuk indukan betina itu yang masih muda itu bisa kita pakai 1 tahun 2 kali. Biasanya kalau indukan di atas 5 tahun itu dia biasanya sudah mulai menurun. Nah itu biasanya kita Usia kucing yang siap untuk breeding itu usia untuk di asosiasi itu rata-rata 10 bulan 10 bulan di atas saat begitu. Biasanya kalau masih muda itu biasanya bisa 1 tahun 2 kali. Tapi kalau sudah indukan di atas 5 tahun itu 1 kali dalam 1 tahun begitu. Begitu. Oke. Nah kalau untuk perawatan yang dari pas breeding itu kemudian kalau satu kucing itu kan pas beranak itu setiap jenis itu beranaknya berapa anakan gitu? Kalau kucing sih rata-rata ini sih 4 sampai 6. 4 sampai Anakan ini saudaranya mereka bertujuh. 7 ekor. 7 ekor. Jadi ada yang biasa 2, 1 pun ada kadang. Mujur-mujuran aja sih Mas ya. Ya, kembali ke rezeki sih. Kadang lahir banyak ada 7. Setelah itu nanti kadang nggak survive begitu. Oke. Kalau misalkan ada permintaan ya dari luar, misalkan aku mau breeding gitu dong, bisa sama kucing yang Joint breeding. Iya, joint breeding. Kalau joint breeding mungkin bisa dijelaskan sama Bu Rindu. Nah biasanya kalau breeding ya istilahnya. untuk maksudnya dikawinin kan. Iya, Nah kalau untuk saya sendiri catry saya nggak buka pacak istilahnya kan gitu kan. Tapi kemarin karena saya punya salah satu indukan saya belum mau kawin, akhirnya saya kirim ke Jakarta untuk pacak. Tapi asosiasinya tuh harus sama catry-nya. Jadi kita ngajuin itu langsung ke pusatnya. Jadi biar keluar sertifikatnya. Gitu sih. Tapi kalau untuk kayak joint breeding sama yang nggak punya catry itu nggak, saya nggak buka pacak. Nah kalau misalkan dari misalkan ada yang mau beli kucing gitu, itu sebaiknya disesuaikan dengan apa? Mungkin karakter kah? Kalau yang ini sebaiknya kalau orang yang sibuk kerja jangan pelihara yang kucing ini begitu. Oh gitu. Kalau saya pribadi kan kalau di ras saya yang saya menguasai ras ragdoll dan British,
Jadi kalau misalnya yang mau tipikal yang kalem-kalem tuh saya saraninnya British Shorthair karena mereka lebih cool, maunya cuman kayak ini aja duduk manis nih tiduran gini dielus-elus. Tapi kalau kayak ragdoll tuh tipikalnya karakternya kayak anjing. Dia suka ngikutin, maunya haus perhatian, maunya ngikutin. Kalau untuk ras Bengal Mas Yongki coba. Kalau Bengal sih Kalau yang Bengal aktif ya, lebih aktif. Jadi ya tipikal kucing yang nggak mau digendong, dia nggak nyaman tuh digendong itu. Dia sukanya sudah lepas, tapi ngikut sama kita. Tapi untuk karakternya dia lebih barbar lah. Sama kayak Seping sama itu. Tapi manja. Tapi manja, tetap karakternya tetap oke. Nah Kak, nih kalau misalkan kita mau kan interaksi sama kucing nih, kan kita mau tahu nih kucing lagi stres kah, ada gerakan-gerakan yang identik, maksudnya yang khas dari kucing yang harus kita kalau mau baca nih kucing lagi stres atau lagi mau makan atau lagi marah atau apa gimana? Dioper terus ya. Jadi kalau biasanya tuh karakternya kalau misalnya lagi stres, jadi pernah tuh salah satu saudaranya yang ragdoll ini aku bawa ke acara gathering kan, karena dia jarang keluar rumah, pas ngelihat orang rame mungkin dia agak shock gitu. Jadi agak agresif sedikit kemarin sempet, tapi kayak dipegang tuh dia mukul ditepak lah tangan orang, bulunya, tapi yang paling sering kelihatan tuh rontok. Nah, jadi kebanyakan kucing kalau stres dibawa keluar tuh pasti rontoknya luar biasa, bener-bener ini deh banyak copot gitu. Nah kalau di rumah kalau yang stres tuh biasa mereka kalau lagi birahi sih, gitu. Nah kucing tuh kalau birahi tuh rontoknya parah, udah gelisah gunda gulana mereka biasanya minta dikawinin. Tapi kan kalau kita nggak bisa mereka birahi langsung kita kawinin, kita kan ada kita lihat dulu ini udah layak belum kita breeding atau enggak gitu sih. Gitu aja. Nah Kak, kalau di Sulawesi Utara ada komunitas pecinta kucing Ada gimana? Ada. Jadi sebenarnya komunitas di Sulu tuh sebenarnya ada banyak cat loversnya. Untuk komunitasnya juga banyak. Tapi semenjak akhir tahun kemarin ya Mas ya, kita mulai semuanya kita gabung di namanya Katuanua. Oh jadi sebelumnya itu Kita punya masing-masing. Pisah-pisah. Ada yang apa namanya? KPKS, ada PONS. Jadi akhirnya kita mikir kita kan semua ini pecinta kucing, ngapain kita misah-misah. Jadi alangkah baiknya kita jadi satu aja semua. Makanya kita bentuk itu Katuanua. Oke. Itu Katuanua itu pernah ada misalkan ada gathering kah, ada event begitu yang rutin gitu ada. Jadi kemarin terakhir bulan Agustus kita bikin cat show. Cat show kita ngundang juri 2 dari Malaysia, 2 dari Jakarta, dari Indonesia. Itu kita adain di Manado dan insya Allah bulan depan nih bulan November, karena kemarin sebenarnya itu di Manado biasa kita ngadain setahun sekali aja cat show-nya kan. Tapi tahun ini kita sampai tiga kali. Yang tahun ini ketiga kali. Jadi sebenarnya acara ini kita mau bikin kecil-kecilan sebenarnya. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya kita bikin mini fun cat show. Jurinya itu, judgesnya itu dari dokter hewan di Manado, satu lagi dari Malaysia. Nanti acaranya di Lipo tanggal 18 November 2023. Jadi kalau yang mau datang aja, itu nggak ada. Itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum yang mau datang ya. Tapi kalau yang mau daftar bayar. Ada biaya pendaftarannya gitu. Nah Kak, ini kucing-kucing semua yang layak untuk ikut show atau ada lomba-lomba apa begitu? Coba gimana Kak? Mas? Ditentukannya gimana Kak? Kalau untuk show yang jelas kucing itu sehat, terawat. Itu kalau masalah anatomi setiap breed itu dia punya standar masing-masing. Kalau standar breednya itu nanti juri yang menilai itu. Yang penting kita menyiapkan kucing kita itu presentasi dengan bagus. Itu tampil dengan bagus. Nanti masalah penjurian nanti juri itu yang nilai itu dari semua itu. Kucing kampung juga bisa. Itu di kelas HHP itu nanti, HHP short hair. Yang harus ras gitu. Harus pedigree.
Jadi di show November nanti itu kita buka ada 2 kelas. Di kelas pedigree itu ya kelas-kelas yang kucing-kucing yang bersertifikat seperti ini. Satunya kelas HHP. HHP itu HHP ada HHP long hair, HHP short hair. Yang HHP long hair itu masuk kucing-kucing yang nggak ada sertifikat, yang bulunya panjang itu masuk di situ. Kalau untuk HHP dari kucing kampung yang kita bilangnya domestik atau kucing dom itu, itu masuk di situ juga. Jadi begitu. ada kategori Masing-masing ya, betul. Supaya penilaiannya sesuai kategori. Ya, sesuai kategori, betul. Oke. Nah, yang kucing-kucing ini ada yang pernah ikut show, pernah juara show atau gimana? Atau semuanya? Untuk kucing ini kemarin show Agustus terakhir juri 2 dari Malaysia, 2 dari Indonesia. Itu kucing sepingsan itu mendapat best of best dari 87 peserta. Best of best. 91 peserta. 92, sorry 92. Nah, itu best of best itu maksudnya gimana nih, Kak? Jadi apa yang dinilai sebenarnya? Yang jelas itu tadi yang saya bilang standar breednya. Jadi standar breednya. Jadi untuk seping itu standar breednya itu dia ada sendiri dan itu juri yang tahu. Yang juri yang tahu. Yang jelas kita sebenarnya juga tahu sedikit-sedikit, nggak banyak gitu. Intinya saat show itu kayak begini. Kemarin itu tergantung si show itu kan tergantung kita dari panitia, dari juri itu nanti mau buka kategorinya apa aja. Kalau kita buka kategori cuma kategorikan di bulu, short hair sama long hair, berarti ya itu tadi nanti kelasnya adult kitten. Tapi saat kita main sudah kategori, jadi bengal sendiri, besa sendiri, maine coon sendiri. Nah, saat mereka nanti juara satunya masing-masing breed itu tadi, masing kategori itu tadi, nanti ketemu untuk mendapatkan best of best. Mendapatkan best of best. Dari tiap terbaik dari yang terbaik, betul. Best of best ya. Terbaik dari rasnya dulu, baru ditanding juga ya. Terbaik dari kategorinya ya. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan dari kalau soal makanannya nih, kalau misalkan dia nggak cocok sama makanannya, dia ada reaksi atau kalau kucing pada umumnya itu penyakitnya apa sih yang paling banyak ditemukan dan itu penanganannya gimana? Kalau makanan itu, kalau kucing saat makan tidak cocok itu reaksinya pasti mencret tuh. Pasti mencret. Mencretnya itu dia ada yang lembek, ada yang cair sekali. Nah, begitu. Kalau mungkin makanya untuk penggantian pakan itu biasanya biasanya dia pakai produk si A. Kita langsung ganti produk B begitu. Mungkin yang lebih bagus menurut kita. Tapi itu perlu penyesuaian. Jadi kita mungkin makanan lama 70%, barunya 30% dulu. Kita kasihkan perlahan-lahan ya betul, ada step by stepnya. Kita lihat kalau pupnya masih aman, kita main tuh 50-50. Kalau masih aman nanti gantian tuh, yang makanan baru 70, yang lama 30. Nah, nanti seperti itu. Kalau masih aman ya udah berarti oke lah di penggantian makanan baru itu begitu. Oke. Jadi kalau untuk dari penyakit umum yang paling sering ditemukan, atau mungkin apakah ada obat khusus atau vaksin khusus yang harus diberikan untuk kucing, atau mungkin penangkal kan kutu misalkan, contohnya kalau di anjing kan ada juga tuh obat kutu lah, obat cacing lah gitu. Nah, kalau kucing ada apa aja? Kalau di kucing yang jelas kita sama ya kayak pet-pet lainnya juga. Jadi kita memang untuk kucing ini kita vaksin rutin dan harus lengkap begitu. Untuk rabies pun juga ada. Jadi memang untuk memprotek kucing itu sendiri kita memang harus memvaksin dia
gitu. Untuk penanganan mungkin biasanya sih yang sering itu kalau ada perubahan cuaca atau gimana hujan itu biasanya flu. Kalau flu nanti kita juga ada dokter tuh. Kalau masalah itu kita masalah kesehatan kita selalu kembalikan ke ahlinya dokter itu tadi. Dokter gitu. ya, penanganan dokter kembali lagi ya. Betul. Nah kalau soal ini nih, kan sudah lama nih ngurus kucing dari berbagai jenis juga. Dari berdasarkan pengalaman, apa sih untungnya atau kelebihannya pelihara kucing mungkin dibanding dengan hewan yang lain? Atau ada fakta-fakta unik yang mungkin para Tribuners atau kita semua jarang tahu soal kucing? Apa nih Kak? Jadi kalau saya sih kucing, kalau dari saya dari dulu kerja tuh pulang capek. Capek begitu tuh, nggak ada hiburan begitu tuh, waktu masih bujang, bingung tuh, nggak ada ini, akhirnya saya adopt tuh kucing Persmed bilangnya HHP long hair itu tadi. Pertama awalnya ya betul, dari awalnya dari situ tertarik lah, akhirnya ya di situ akhirnya jadi hobi sampai sekarang ini begitu. Kalau kucing tuh kalau biasanya yang stres, kalau di rumah tuh bingung mau ngapain, kita ke cat room aja main, ngeliat tingkahnya tuh mereka lucu-lucu, ada aja kelakuan yang mereka iniin. Jadi kalau saya sih ya bener kata Mas Yongki, buat ngilangin stres, capek tuh seru aja main sama mereka gitu. Memang betul, ada juga katanya penelitian kalau kucing ini bisa merilis menyerap negatif. hawa negatif. Ya. Nah, itu gimana? Pernah ada pengalaman mistis katanya gitu. Kalau ini kan kalau di rumah sebagian kucing kan ada yang di cat room, kalau si Danis ini di kamar nih, di kamar saya. Jadi kalau di rumah tuh di kamar harus ada kucing karena udah kebiasaan ada kucing. Kalau nggak ada kucing tuh kayaknya agak-agak gimana gitu. Tapi kalau untuk mistis-mistis sih belum ada. Tapi alhamdulillahnya nggak ada sih mistis-mistis gangguan apapun semenjak ada kucing gitu. Jadi itu ya Tribuners, karena memang katanya kucing ini ada kekuatan yang bisa menyerap energi-energi negatif katanya begitu. Nah, juga tadi ya bisa ilangin stres karena memang ada penelitian kalau bisa rilis hormon-hormon yang bikin happy, bikin tenang. Jadi kita itu jadi yang ownernya juga jadi tenang ya. Jadi bawaannya jadi tenang, nggak stres ya begitu. Nah, mungkin sudah kurang lebih 30 menit. Sebenarnya masih banyak juga yang bertanya karena ini kucingnya juga banyak. Belum semua justru ya ini. Oke. Kalau tempatnya sendiri di mana nih Kak? Kalau misalkan ada yang mau berkunjung untuk lihat-lihat, bisa apa gimana? Ada aturan atau perjanjian seperti apa? Kalau Katri saya biasanya kalau mau berkunjung itu saya nggak, karena rentan virus ya, jadi saya nggak berani untuk masukin orang-orang yang nggak pasti gitu. Jadi biasanya yang datang ke cat room saya itu dimainin yang biasanya yang udah serius adopt gitu. Itu biasanya ada bisa chat atau chat, ada media sosial. Kita biasanya kalau saya boleh dipromokan sekalian. Silakan. Kesempatan gitu. sambil ada menutup bincang-bincang ya. Jadi kalau Katri saya itu di Facebook ada namanya Catsal Kitten, Instagram dan TikToknya juga sama. Jadi kalau mau bisa DM langsung ke sana. Atau hari Sabtu ini kita ada gathering di Lipo Plaza. Itu sore jam 6 sore ya Mas ya. Jam 6 sore di Lipo Plaza. Di situ kita bawa beberapa kucing yang mau dilepas adopt. Dan itu terbuka untuk umum. Jadi teman-teman cat lovers kalau misalnya ada kucing yang mau dilepas adopt, bawa aja ke sana. Jangan lupa disiapin pet cargo atau kandangnya. Jadi kalau misalnya udah ada yang mau adopt, bisa langsung diangkut gitu. Untuk Mas Yongki. Kalau Mas Yongki gimana? Kalau untuk saya tempat tinggalnya ada di MGI 4. MGI 4 yang lorong Pondok Hijau itu, di map bisa dicek aja itu Sergeant Katri. Untuk Facebook itu juga sama Sergeant Katri, Instagram juga sama, TikTok juga sama Sergeant Katri begitu. Oke. Ya, untuk menutup bincang-bincang kita di saat ini mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para cat lovers nih, atau mungkin para Tribuners yang sudah
udah niat nih mau pelihara kucing tapi masih ada keraguan begitu. Nah, mungkin boleh disampaikan pesan-pesan khusus sambil menutup bincang-bincang kita hari ini. Pesannya apa ya? Pesannya kucing nggak semenakutkan karena orang beranggapan kucing itu suka nyolong ikan ya kan di meja gitu. Dulu pun kita beranggapan gitu, ngerusak ini ngerusak itu, tapi nggak semenakutkan itu kok. Maksudnya mungkin yang kucing-kucing yang kita karena udah terbiasa gitu, jadi di rumah pun ada ikan atau apapun di meja mereka nggak bakal nyentuh karena mereka makannya bukan itu. Dan kucing ini binatang yang bersih gitu, mereka bisa grooming sendiri gitu, kan pipnya di pasir. Jadi kalau yang mau ngerawat kucing yang masih takut-takut, coba belajar jangan langsung ambil ras. Banyak kan kucing di luar sana yang liar yang nggak bertuan, jadi mungkin bisa mulai dari itu aja dulu. Setelah bisa ngerawat, udah bener ngerawat, mungkin bisa berpindah ke yang ras. Semau kucing ras apapun atau yang bukan ras itu sama aja kok, selama kita ngerawat ya benar pasti bagus. Itu aja. Ada tambahan Mas Yongki? Mas Yongki ada tambahan? Cukup ya. Oke Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita hari ini mengenai kucing-kucing nih. Bagi Tribuners mungkin yang tertarik juga tentunya bisa ikut event yang nanti ya pada tanggal 18 November di Lipo Plaza. Ya. Oke, demikianlah bincang-bincang kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya.